Saat mereka masuk, Kanhaya menyambut keduanya seperti pelanggan biasa. Rias kemudian mengatakan kalau dirinya ingin membuat pakaian dan mulai menjelaskan model serta beberapa detail pesanan agar terlihat meyakinkan. Tanpa curiga, Kanhaya mengambil alat ukur dan mulai bekerja. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan negara India pada tahun 2022, di mana ada seorang penjahit dieksekusi oleh dua orang pria yang mengaku ingin menjahit pakaian dengan korban. Namun saat korban hendak mengukur tubuh si pelanggannya, dalam hitungan detik dia malah digorok secara brutal. Tindakan keji itu bahkan sempat disaksikan oleh para warga yang ada di sana. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menolong. Setelah penyelidikan didalami, ternyata sebelum mengeksekusi penjahit itu, kedua pelaku sempat membuat video di media sosial yang menyatakan kalau mereka akan melakukan aksi pembunuhan. Namun sayangnya, di saat itu orang-orang yang melihat video tersebut hanya menganggap kalau mereka cuma bercanda saja. Lalu apa yang menjadi motif dari kedua pelaku? Mengapa mereka nekat melakukan ini semua? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di negara India, tepatnya di kawasan Dan Mandi, kota Udaipur, Rajasthan, tinggallah seorang pria berusia 40 tahun yang bernama Kanhaya Lalteli atau yang biasa dipanggil dengan nama Kanhaya. Dia hidup sederhana bersama istri dan kedua putranya, menjalani hari-hari seperti kebanyakan orang yang hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga. Keluarga mereka hidup harmonis bersama dengan memeluk agama Hindu. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Kanhaya membuka sebuah usaha yaitu toko jahit di kawasan perdagangan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Toko itu akhirnya menjadi sumber penghasilan utama keluarga mereka. Selain itu, Kanhaya bukan hanya sebagai pemilik usaha saja, dia juga bekerja langsung sebagai penjahitnya. Setiap hari dia menerima berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari memperbaiki pakaian hingga membuat pesanan baru. Berkat hasil kerjanya yang rapi dan pelayanannya yang cukup ramah, toko jahit tersebut banyak dikenal di lingkungan sekitar. Bagi banyak pelanggan, Kanhaya hanyalah seorang penjahit biasa yang sibuk mencari nafkah dan menjalani hidup dengan cukup tenang. Kemudian di sisi lain, masih di kota yang sama, tepatnya di kawasan Kanjipir, Udaipur, tinggal juga dua orang pria yang bernama Muhammad Rias Atari dan Gaus Muhammad. Di dalam keseharian mereka, keduanya bekerja sebagai tukang las untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di lingkungan tersebut, Rias dan Gaus dikenal aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan merupakan penganut Islam Sunni dari tradisi Barelvi, salah satu aliran yang memiliki banyak pengikut di Asia Selatan. Selain itu, keduanya juga diketahui memiliki keterkaitan dengan Dawat-e-Islami, sebuah organisasi dakwah Islam yang berpusat di Karachi, Pakistan. Organisasi ini dikenal menjalani kegiatan dakwah, kajian, dan program sosial di berbagai wilayah. Lalu singkat cerita, sekitar bulan Mei hingga bulan Juni 2022, India di saat itu sedang diwarnai perdebatan besar setelah muncul pernyataan dari Nupur Sarma, seorang mantan juru bicara Partai Bharatiya Janata Party, sebuah partai politik utama dan partai berkuasa di India yang berhaluan kanan jauh serta mengusung ideologi nasionalis Hindu. Di dalam sebuah acara debat televisi, Nupur membuat sebuah pernyataan buruk mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Lalu ditambah lagi dengan pernyataan perihal kuil lokasi Hindu kuno yang telah diubah menjadi sebuah masjid. Dua pernyataan kontroversi tersebut dianggap telah menistakan agama Islam dan seketika memicu kemarahan serta protes dari umat Muslim yang ada di sana. Potongan videonya pun dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Lalu di tengah situasi yang memanas tersebut, Kanhaya sebagai penonton malah ikut-ikutan. Dia membagi ulang sebuah unggahan yang dianggap mendukung pernyataan Nupur tersebut. Tak lama kemudian, akun media sosialnya mulai dipenuhi komentar, kritik, dan kecaman dari berbagai pihak.
Pada tanggal 11 Juni 2022, seorang tetangganya yang bernama Nazim melaporkan unggahan itu kepada pihak kepolisian. Sejak saat itulah tekanan terhadap Kanhaya semakin menjadi besar. Beberapa hari kemudian, di tanggal 15 Juni 2022, Kanhaya mencoba memberikan penjelasannya. Dia mengaku tidak sengaja membagikan unggahan tersebut dan mengatakan saat itu ponselnya sedang digunakan oleh putranya. Menurutnya, dia juga tidak terlalu memahami penggunaan media sosial sehingga dia tidak sadar unggahan itu sudah terlanjur tersebar. Tetapi meski begitu, penjelasan tersebut tidak menghentikan reaksi yang muncul. Ancaman terus datang, termasuk dari orang-orang yang tidak dia kenal. Kanhaya bahkan sempat takut membuka toko jahitnya karena merasa keselamatannya terancam. Oleh sebab itulah, karena terus merasa khawatir situasi akan menjadi buruk, dia akhirnya mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan. Polisi kemudian mempertemukan Kanhaya dengan pihak yang melapornya. Setelah keduanya berdamai, aparat menganggap masalah tersebut telah selesai dan berharap Kanhaya bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun di samping itu, ternyata tidak semua orang berpikir demikian. Muhammad Riyas Atari dan Gaus Muhammad masih menyimpan kemarahan terhadap Kanhaya. Sebagai penganut Islam Sunni dari aliran Barelvi, menurut mereka permintaan maaf saja tidak cukup dan perdamaian juga tidak mengubah apapun. Mereka mulai meyakini bahwa Kanhaya harus menerima balasan atas tindakan penghinaan tersebut. Lalu pada tanggal 17 Juni 2022, Riyas merekam dan mengunggah sebuah video ke media sosialnya. Dalam video itu, dia mengatakan kalau dia berniat mengeksekusi seseorang yang dia anggap telah menghina Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia memang tidak menyebutkan nama targetnya secara langsung. Namun bagi kebanyakan orang, mereka menduga pesan itu ditujukan kepada Kanhaya. Dan di saat itu, sebagian orang yang menonton menganggap kalau video tersebut hanyalah sebuah ancaman di internet saja. Tidak ada yang menyangka kalau ucapan itu akan benar-benar diwujudkan. Singkat cerita, beberapa hari setelah video ancaman itu diunggah, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2022, Riyas dan Gaus memutuskan menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Pada siang hari, keduanya berangkat menuju ke toko jahit milik Kanhaya menggunakan sepeda motor. Mereka sengaja berpakaian seperti orang biasa dan tidak menutupi wajah mereka agar tidak menarik perhatian. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, mereka telah membawa golok yang disembunyikan di balik pakaian mereka. Lalu sekitar pukul 14.45, motor diparkirkan beberapa meter dari toko milik Kanhaya. Setelah turun, mereka berjalan kaki menuju ke tempat itu. Dari kejauhan, mereka melihat Kanhaya sedang berada di dalam toko bersama asistennya. Saat mereka masuk, Kanhaya menyambut keduanya seperti pelanggan biasa. Riyas kemudian mengatakan kalau dirinya ingin membuat pakaian dan mulai menjelaskan model serta beberapa detail pesanan agar terlihat meyakinkan. Tanpa curiga, Kanhaya mengambil alat ukur dan mulai bekerja. Sementara Kanhaya sibuk mengukur badan Riyas, Gaus berdiri beberapa langkah di belakang sambil sesekali memperhatikan keadaan di luar toko. Di saat yang bersamaan, Riyas mengeluarkan ponselnya lalu mulai merekam. Dia di saat itu beralasan kalau rekaman itu hanya untuk dokumentasi pribadi. Kanhaya tidak menaruh curiga dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa saat kemudian, situasi tiba-tiba berubah. Ketika perhatian Kanhaya masih tertuju pada proses pengukuran, Riyas secara mendadak mengeluarkan golok dari balik pakaiannya lalu mencoba menyerang Kanhaya. Kanhaya spontan mundur dan berusaha menghindar setelah menyadari pria di depannya membawa senjata. Riyas terus bergerak maju. Kanhaya beberapa kali mengangkat tangan untuk melindungi diri sambil mencari celah untuk menjauh. Tetapi dalam ruangan yang sangat sempit itu, serangan tersebut akhirnya mengenai bagian leher Kanhaya. Menyadari aksi penyerangan itu, asisten toko Kanhaya langsung berteriak meminta pertolongan dan mencoba membantu. Namun sebelum sempat dia mendekat, Gaus langsung menyerangnya hingga membuat dia jatuh dan tak lagi mampu memberikan bantuan. Kemudian sementara itu, kondisi Kanhaya semakin melemah akibat luka yang dialaminya. Riyas dan Gaus kemudian menyeret Kanhaya keluar dari area dalam toko. Di depan toko, keduanya bertubi-tubi menghantamkan golok ke arah Kanhaya di bagian leher sambil meluapkan makian karena telah menghina nabi mereka. Tanpa menunjukkan rasa iba, serangan itu terus berlanjut hingga bagian leher Kanhaya hampir terpisah.
Rias dan Gaus bahkan tetap bergerak tanpa peduli dengan segerombolan warga yang memandang ke arah mereka. Para warga berteriak, tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk menolong Kanhaya. Tak lama kemudian, Kanhaya tidak lagi sanggup bertahan akibat luka yang cukup parah yang telah dia alami. Hingga akhirnya, Kanhaya pun tewas meregang nyawa. Setelah merasa puas dengan aksi dendam tersebut, Rias dan Gaus berjalan meninggalkan lokasi dengan cukup tenang. Mereka kembali ke atas motor untuk berkendara menuju ke tempat tinggal mereka. Namun semua itu belum berhenti di sana. Setelah tiba di rumah, keduanya kembali merekam sebuah video. Dalam rekaman tersebut, mereka mengaku telah menjalankan aksi yang sebelumnya mereka ancam akan lakukan. Mereka juga memperlihatkan senjata yang mereka gunakan sambil menyampaikan ancaman kepada siapapun yang berani menghina agama mereka. Tak lama kemudian, video itu pun diunggah ke media sosial dan hanya dalam waktu singkat, rekaman tersebut menyebar ke seluruh India. Lalu di sisi lain, sesaat setelah penyerangan berakhir, suasana di sekitaran toko jahit milik Kanhaya berubah begitu kacau. Sejumlah pemilik toko lain langsung menutup usahanya lebih awal karena takut situasi menjadi semakin memanas. Di tengah kepanikan itu, warga dan para pedagang segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Tak lama kemudian, polisi bersama tim medis tiba di tempat kejadian perkara. Setibanya mereka di sana, area sekitar langsung diamankan dan dipasang garis pembatas agar warga tidak mendekat. Sementara itu, tim medis segera memeriksa Kanhaya dan juga asistennya. Saat pemeriksaan dilakukan, Kanhaya dinyatakan sudah tak dapat diselamatkan akibat luka yang begitu parah. Namun di tengah situasi, petugas menemukan bahwa asisten toko masih bernafas meskipun mengalami luka yang cukup serius di bagian kepalanya. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya mereka membawa kedua korban ke rumah sakit. Lalu di samping itu, polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti. Mereka mendokumentasikan kondisi lokasi, mengamankan barang-barang yang tertinggal, serta meminta keterangan dari para saksi. Banyak di antara saksi masih terlihat syok karena tidak menyangka peristiwa seperti itu terjadi di siang hari dan di depan umum. Karena situasi mulai memanas, pemerintah kota mengambil langkah cepat. Aktivitas warga di sekitaran lokasi dibatasi sementara dan jam malam diberlakukan di wilayah Udaipur. Selain itu, akses ke internet di sejumlah wilayah Rajasthan juga dihentikan sementara. Pemerintah khawatir rekaman penyerangan, potongan informasi yang belum terverifikasi, serta reaksi di media sosial dapat memicu ketegangan yang lebih besar antar umat beragama. Kasus ini kemudian diserahkan kepada National Investigation Agency atau lembaga anti-teror utama di India. Bersamaan dengan kepolisian setempat, penyidik mulai menyusun kembali urutan kejadian. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitaran lokasi, lalu membandingkannya dengan video penyerangan dan video pengakuan yang telah diunggah oleh pelaku. Dari situ, identitas kedua pelaku berhasil dipastikan, yaitu Rias Atari dan Gaus Muhammad. Polisi segera membentuk beberapa tim pencarian dan menyebarkannya ke sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian. Namun hasilnya datang jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Pada malam tanggal 28 Juni 2022, hanya beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil menemukan keberadaan kedua pelaku di distrik Rajshaman. Saat ditemukan, keduanya diduga sedang berusaha meninggalkan wilayah menggunakan sepeda motor. Polisi segera melakukan pengepungan dan berhasil menangkap mereka tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, keduanya menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik mulai memeriksa motif di balik aksi keji tersebut, bagaimana rencana itu disusun, serta apakah ada pihak lain yang terlibat. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan kalau aksi itu bukan tindakan spontan. Penyidik juga mengetahui kalau sebelum hari kejadian, salah satu pelaku telah lebih dulu merekam video berisi pernyataan niat untuk mengeksekusi seseorang yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Selama pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena menganggap Kanhaya telah mendukung pernyataan dari Nupur Sarma. Lalu ada satu hal lain yang menarik perhatian penyidik, yaitu penggunaan sepeda motor milik pelaku yang memiliki plat nomor bertuliskan 2611. Angka tersebut diduga merujuk pada serangan teroris kota Mumbai pada tahun 2008. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan yang dilakukan aparat India terhadap latar belakang dan kemungkinan proses radikalisasi yang dialami kedua pelaku. Meski begitu, penyelidikan terus berlanjut untuk memastikan apakah temuan tersebut memang memiliki hubungan langsung atau hanya sebuah kebetulan saja.
Dan singkat cerita, kedua pelaku akhirnya didakwa dengan pasal pengeksekusian berencana, menyebarkan teror terhadap masyarakat, serta melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umat beragama. Meski sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait vonis terhadap kedua pelaku, tetapi dari dakwaan yang telah disebutkan, pelaku mungkin sudah atau akan terancam penjara seumur hidup. Kematian Kanhaya tidak hanya menjadi berita besar di negara India, tetapi juga meninggalkan kehilangan yang harus dihadapi keluarganya setiap hari. Istri dan kedua putranya kehilangan sosok yang selama ini telah menjadi kepala keluarga serta penopang hidup mereka. Toko jahit kecil yang dulu menjadi tempat mencari nafkah mendadak berubah menjadi lokasi yang mengingatkan mereka pada hari paling kelam dalam hidup mereka. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan pelaku juga membawa konsekuensi bagi orang-orang di sekitaran mereka. Keluarga mereka harus menghadapi sorotan publik dan menerima kenyataan kalau orang yang selama ini mereka kenal terlibat dalam kasus yang mengguncang seluruh India. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah wilayah Rajasthan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Selain bantuan finansial, pemerintah negara bagian juga menjanjikan kesempatan pekerjaan bagi kedua putra korban sebagai upaya untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga mereka setelah kehilangan pencari nafkah utama. Namun di luar proses hukum dan berbagai respon yang muncul, kasus ini tetap meninggalkan perdebatan yang cukup panjang. Di satu sisi, ucapan atau tindakan yang dianggap menyinggung suatu keyakinan memang dapat memicu kemarahan dan luka bagi sebagian orang. Tetapi ketika kemarahan berubah menjadi kekerasan, dampaknya seringkali jauh melampaui orang yang menjadi sasaran. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan, rasa tersinggung, dan konflik di tengah masyarakat tidak pernah benar-benar selesai melalui sebuah ancaman atau pembalasan dendam. Karena saat seseorang memutuskan mengambil nyawa orang lain atas nama keyakinan atau kemarahan, yang tertinggal bukanlah kemenangan, melainkan keluarga yang berduka dan kehidupan yang tidak bisa kembali seperti semula. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.